abtar. Abtar itu bagikan sia-sia, gitu ya. Bagikan sayur tanpa garam atau wahwa aktok, maka amalnya bertolak. Mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Fadil Ahmad Asadul Umar Hafizullah, tafadhal maskurah. Super. Yes. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali ya, untuk sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya, dari juz yang ke-30, yaitu kita akan melanjutkan membahas tafsir surah Al-Alaq ya, mulai dari ayat 6 sampai ayat ke-19 atau ayat terakhir. Ya baik Bapak Ibu dan jemaah sekalian, mari kita buka mushaf masing-masing ya. Yang membawa mushaf silakan dibuka, atau yang membawa handphone ya silakan dibuka aplikasi Al-Qur'annya surah Al-Alaq ayat 6 sampai ayat 19 ya, ayat terakhir. Sudah ketemu Bapak Ibu? Sampun je, mari kita baca dulu sebelum ya kita bahas ya bagaimana penjelasan atau tafsir dari para ulama terkait dengan ayat-ayat yang akan kita baca ini. Kami baca, nanti Bapak Ibu mengikuti setelah bacaan kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana layatgha. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha. Ara'aita alladhi yanha. Abdan idza shalla. Abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita in kana 'alal huda. Au amara bit taqwa. Au amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla la illam yantahi lanasfa'an
nasiyatin kadzibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya kita sudah membaca bagian kedua atau bagian terakhir dari tafsir surah Al-Alaq ya, yang akan kita bahas tafsirnya dari surah Al-Alaq. Baik, Bapak Ibu dan sekalian, pada ayat ke-6 ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla innal insana la yatgha. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu benar-benar telah melampaui batas. Ya, an ra'ahus tagna, apabila melihat dirinya serba cukup. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Jadi manusia itu kalau dia merasa cukup, maka dia akan bersikap melampaui batas. Ini ya, informasi yang disampaikan oleh Allah Ta'ala tentang manusia. Ya. Maka hati-hati Bapak Ibu ya, kita yang berkecukupan, serba kecukupan, sehat, harta cukup, bahkan mungkin berlebih dan seterusnya. Jangan sampai kita bersikap melampaui batas sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Alaq ini. Ya. Ini Bapak Ibu dan Nyonya sekalian. Karena apa? Semua kita akan kembali kepada Allah. Inna ila rabbika ruj'a. Hanya kepada Tuhanmu lah ya, tempat kembalimu. Jadi setiap kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan bersikap sewenang-wenang, jangan bersikap melampaui batas, meskipun ya, kita adalah termasuk orang yang berkecukupan, gitu ya. Biasanya begitu ya, orang yang merasa cukup, merasa punya, lalu dia sikapnya sewenang-wenang, melampaui batas seterusnya. Memang di dalam riwayat ya, ada satu riwayat dari Abdullah bin Mas'ud ya. Beliau mengatakan man humani la yasba'ani. Ada dua jenis orang yang punya keinginan dan tidak pernah kenyang. Ya, ada dua jenis manusia yang punya keinginan dan kedua jenis orang ini enggak pernah kenyang. Selalu ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Jadi manhumani la yasba'ani. Tidak pernah kenyang. Siapakah dua jenis orang yang punya keinginan dan tidak pernah kenyang? Yang pertama kata Abdullah bin Mas'ud, sahibul ilm. Ya. Wa sahibud dunya. Itu. Yang pertama, orang yang punya keinginan untuk mencari ilmu. Gitu ya. Atau dalam riwayat yang lain, talibul ilm, orang yang mencari ilmu. Orang kalau betul-betul udah kenal ilmu, dia itu nggak pernah kenyang Bapak Ibu. Tidak pernah. Kalau dia udah kenal ilmu betul, ya, dia nggak mungkin kenyang. Selalu ingin lagi, ingin lagi. Nah. Dan yang kedua, sahibud dunya atau talibud dunya, orang yang mencari dunia. Ini juga sama, enggak pernah kenyang. Dia akan selalu mencari lagi, kumpulkan lagi. Pada umumnya seperti itu. Kecuali orang yang mencari dunia, juga dia punya ilmu. Nah, dia akan dibimbing oleh ilmunya. Tapi kalau dia tidak punya ilmu, dia cari terus dunia, tidak akan pernah kenyang-kenyang. Akan terus dia berusaha memperbanyak hartanya, bahkan
sampai ya, dia mati baru berhenti. Kalau dia belum mati, para pencari dunia itu akan terus dia mencari. Dikumpulkan nggak ada puasnya. Nah, itu yang kedua. Nah, lalu kata Abdullah bin Mas'ud, fa amma talibul ilm fayazdadu ya ridhar rahman. Adapun jenis orang yang tadi tidak pernah kenyang, punya keinginan tidak pernah kenyang. Yang pertama apa tadi? Talibul ilm, pencari ilmu. Semakin bertambah ilmu dia, maka semakin bertambah ridhonya Allah Zat yang Maha Rahman. Nah, maka bersyukurlah Bapak Ibu ya, jika kita termasuk orang-orang yang di dalam hatinya ada semangat terus cari ilmu. Semakin nambah ilmu, semakin Allah ridho. Fayazdadu ridho Rahman. Maka akan bertambah ridho Allah Zat yang Maha Rahman. Jadi kata Allah bin Mas'ud, la yastawiyani, tidak sama. Dua orang ini kesamaannya sama-sama punya keinginan yang tidak pernah kenyang. Itu kesamaannya. La yasba'ani, tapi la yastawiyani, tapi mereka enggak sama. Wa amma talibul ilm, adapun tadi para pencari ilmu itu, orang yang mencari ilmu, fayazdadu ridho ar-Rahman. Maka akan terus bertambah ridhonya Allah Zat yang Maha Rahman. Wa amma sahibud dunya, atau wa amma talibud dunya, adapun para pencari dunia, ya orang yang mencari dunia, fayatamada fitughyan. Nah, dia itu akan terus-menerus ya melakukan sesuatu yang melampaui batas. Togo tadi ya. Innal insana layatgo. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu perbedaannya. Kesamanya apa tadi? Sama-sama tidak pernah kenyang. Pencari ilmu tidak pernah kenyang. Nah, pencari harta juga tidak pernah kenyang. Itu kesamaannya. Tapi bedanya apa? Kalau pencari ilmu, semakin dia bertambah ilmunya, semakin bertambah ridho Allah Zat yang Maha Rahman. Wah, ini kalau udah dapat ridho Allah, ini sesuatu yang luar biasa ya. Allah ridho. Bahkan para malaikat pun ridho terhadap para pencari ilmu. Sampai mereka ya menelungkupkan sayapnya ketika ada di dekat para pencari ilmu. Beda dengan tadi pencari dunia. Dia akan semakin tambah dunia akan semakin apa? Melampaui batas tadi ya. Yatamada fitughyan. Nah, maka sekalian di dalam Al-Qur'an surah Fatir ayat 28 ya, ciri-ciri orang yang benar-benar berilmu, bertambah ilmunya, dia akan takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah hamba-hambanya yang berilmu. Ya, yang berilmu. Semoga kita termasuk ya bagian daripada orang-orang berilmu itu. Amin ya. Kita dan termasuk yang tidak pernah kenyang dengan ilmu. Ya, yaitu bedanya. Lalu kemudian ya, ara'aital ladzi yanha. Nah, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Abdan idza shalla, seorang hamba ketika dia salat. Nah, ini maksudnya adalah Abu Jahal. La'anahullah, semoga Allah melaknat dia. Boleh saya ngomong begini karena dia udah mati ya. Dan matinya dalam keadaan kafir ya. Abu Jahal la'anahullahu alaihi. La'anahullah. Nah, jadi dia sekalian rahimani wa rahimakumullah mengancam Nabi SAW. Bahkan dia berjanji ketika nanti Muhammad sholat di dekat Ka'bah, itu akan diinjak kepalanya atau lehernya. Jadi dia melarang Nabi Muhammad jangan sholat di dekat Ka'bah. Yanha abdan idza shalla. Kemudian
Aro'aita in kana alal huda. Ya. Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas petunjuk, berada di atas kebenaran? Lah kok orang sholat dilarang? Nah kan gitu. Itu apa? Pertanyaan pentingnya. Orang sholat membahayakan orang lain atau tidak? Tidak. Ya. Nah, kok malah dilarang? Itu. Sholat apakah kejahatan? Tidak. Sholat bukan kejahatan. Ya. Wahalis sholatu jarimatun wahal fis sholati dororun ala ahadin. Apakah sholat bisa membahayakan orang lain? Tidak. Kenapa dilarang? Lah kok Abu Jahal malah melarang Rasulullah sholat? Sama juga kalau di zaman sekarang. Kenapa pengajian dilarang? Apakah pengajian tindakan kejahatan? Tidak. Apakah pengajian bisa membahayakan orang? Tidak. Lah kok dilarang? Kira-kira begitu kok sekarang ya. Karena kalau sekarang orang ngelarang sholat kayaknya agak nggak ada ya, susah. Tapi kalau ngelarang pengajian ada nggak? Ada. Ya hampir sama dengan Abu Jahal tuh ya. Nah, orang pengajian kok dilarang-larang. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, padahal tadi yang dilarang sholat itu berada di atas hidayah, berada di atas kebenaran. Dan hidayah itu yang akan menghantarkan seseorang kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang cari ilmu itu kan untuk cari petunjuk. Ya atau tidak? Ya. Nah, hidayah itu muwassal ila sa'adati dunya wal akhirah. Bisa menghantarkan seseorang kepada kebahagiaan hidup di dunia dan kok dilarang. Nah, kan gitu. Orang mau nyari petunjuk kok dilarang-larang. Nah, baik itu. Maka ini ayat ini khitabnya atau sasarannya adalah Abu Jahal. Au amara bit taqwa. Ya. Atau dia yang dilarang sholat itu selain berada di atas petunjuk, nah, dia adalah orang yang menyuruh orang lain untuk menjaga dirinya dari azab Allah baik di dunia maupun di akhirat. Amara bit taqwa. Jadi menyeru manusia supaya takwa pada Allah, supaya menjaga dirinya dari azab Allah baik di dunia maupun di akhirat. Nah, dia selalu menyeru orang untuk berusaha ya, mengambil sebab-sebab keselamatan ya, di dunia dan di akhirat. Nah, orang yang seperti ini apakah layak diperangi? Tidak ya. Apakah layak diancam-ancam, diintimidasi? Tidak dong. Wong orang ngajak orang lain untuk takwa kok diancam. Kok dicegah gitu ya. Kok dibubarkan. Nah, jelas ini tidak benar gitu ya. Nah, siapapun yang melakukan ya, atas nama apapun lah ya. Mau atas nama ormas kayak atas nama apa itu nggak boleh ya. Melarang orang yang berada di atas petunjuk, orang yang ya menyuruh orang lain untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, tapi itulah Abu Jahal, dia sudah tahu bahwa Rasul itu ya beliau hanya mau sholat. Beliau juga berada di atas petunjuk, beliau juga menyeru manusia supaya takwa pada Allah, kok dilarang. Nah, tiada lain karena kejahilan, makanya dia disebut Abu Jahal ya. Abu Jahal. Nah, ini ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia tahu bahwasanya Allah melihat? Ya. Allah melihat apa yang dilakukan oleh si Abu Jahal yang melarang Rasul untuk sholat. Ya. Itu. Allah mendengar perkataan dia. Allah pasti akan membalas kejahatan dia dengan balasan yang sempurna. Atammal jaza. Itu. Karena Allah lihat. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, ini untuk memberikan peringatan kepada Abu Jahal barangkali dia mau berhenti dari
perbuatannya mengancam-ngancam Nabi jangan sholat di dekat Ka'bah. Nah, jadi Allah itu melihat loh apa yang engkau lakukan. Lalu dipertegas lagi, kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Nah, sekali-kali tidak, kata Allah Ta'ala. Sungguh jika dia, si Abu Jahal itu tidak berhenti, la illam yantahi, tidak berhenti dari apa? Dari menyakiti Rasul, dari mengancam Rasul, ya, dia tidak berhenti dari perbuatannya itu, lanasfa'am bin nasiyah. Ya, niscaya akan kami tarik ubunnya. Ini ancaman keras dari Allah Ta'ala. Nah, ditarik dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kalau dia tidak berhenti ya, dari menyakiti Nabi, melarang-larang Nabi untuk sholat. Ya. Ini bisa lihat. Nah, ubun-ubun siapa? Nasiyatin kadzibatin khoti'ah. Ya, ubun-ubun orang yang kadzibah, yang berbohong, berdusta. Ya. Jadi Abu Jahal itu pembohong, bohong dalam kata-katanya, khoti'atun fi af'alihi, ya. Dan salah dalam perbuatannya. Itu yang dimaksud nasiyatin kadzibatin khoti'ah. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian fal yad'una nadia. Maka silakan kalau dia mau, dia panggil golongannya, dia panggil kaumnya, dia panggil keluarganya, yastansiru bihim, untuk minta tolong itu, melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia ngancam Rasul, Allah mengancam Abu Jahal, lalu Abu Jahal mau melawan misalnya, silakan panggil semua kaumnya, para pendukungnya untuk minta tolong kepada mereka. Maka kata Allah, sanad'uz zabaniyah. Maka kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Nah, zaban itu dari kata dafa'a. Zabnun, daf'un, artinya yang mendorong. Ya, malaikat zabaniyah itu akan mendorong para pelaku ya, kemaksiatan, para ya, orang-orang yang menentang kebenaran akan didorong ke dalam neraka jahanam. Jadi maka disebut malaikat zabaniyah, juga disebut malaikatul azab. Nah, sampai nanti siapa yang menang kira-kira? Ya, apakah zabaniyah yang menang atau Abu Jahal beserta kelompoknya? Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, silakan panggil. Allah menyuruh ya Abu Jahal untuk memanggil kelompoknya. Allah sendiri nanti akan memanggil malaikat zabaniyah. Nah, ada riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam hadis yang sahih sekalian. Jadi ketika Abu Jahal ya, melihat Nabi Muhammad SAW sholat di dekat Ka'bah, dia mengatakan, la ata'anna ala unuki, saya akan injak leher Muhammad itu. Fabalagon nabiyyu an-nabiyyu SAW, maka ya, apa yang dikatakan oleh Abu Jahal itu sampai kepada Nabi. Apakah Nabi takut? Tidak. Nabi bilang, la in fa'ala la akhadathu al-malaikah. Andai kata si Abu Jahal betul-betul melakukan itu, mau menginjak leher Rasulullah, maka malaikat pasti akan langsung ya menghajarnya, mengadab si Abu Jahal ini. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Nah, jadi itu ancaman kepada Abu Jahal dari Allah Ta'ala, dan Rasul pun tidak gentar ya dengan ancaman Abu Jahal. Bahkan dia bilang, ya, kesombongan si Abu Jahal, ya Muhammad bi ayyi syai'in tuhaddiduni. Muhammad, kamu mengancam aku dengan apa, katanya. Itu kata Abu Jahal. Amma wallahi inni la aksaru hadzal wadi nadiyan. Adapun aku ini demi Allah. Wallahi demi Allah, katanya. Inni la aksaru hadzal wadi nadiyan. Aku ini lebih banyak pengikutnya daripada kamu. Kata Abu, ya, dia merasa banyak bolone, ya, banyak temannya. Kamu ngancam apa? Ya. Abu Jahal mengancam Rasul, Rasul pun
tadi, la in fa'ala la akhadathu al malaikah. Kalau si Abu Jahal melakukan itu, menginjak leherku waktu aku sholat, malaikat akan mengadab dia, menghajar dia. Abu Jahal dengar juga, makanya dia konfirmasi, kamu ngancam apa? Aku mengancam aku apa? Aku ini banyak pengikutnya, aku ini banyak pendukungnya gitu. Maka akhirnya Allah turunkan surah Al-Alaq ini, falyad'u nadiyah sanad'uz zabaniyah. Nah, ini sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Andai kata Abu Jahal, ya, disebutkan qala Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lau da'a Abu Jahlin nadiyahu la akhadathu malaikatul adzab min saati. Hadis rawahu At-Tirmidzi wa hadisun hasan. Andai kata Abu Jahal betul-betul, ya, melakukan apa yang dia ucapkan, bahwa dia akan panggil semua teman-temannya, dia panggil golongannya, dia panggil bolonya, maka pastilah malaikat langsung akan mengadab dia pada saat itu juga. Karena Allah udah ancam. Kalau betul dia benar, dia kumpulkan itu para pendukungnya, Allah akan azab. Ya, Allah akan turunkan malaikat azab. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, jadi Abu Jahal sekali lagi dia mengatakan, ya, lain ra'aitu Rasulullah SAW yusalli indal Ka'bati la atiyannahu hatta ata'u ala unuki. Kalau aku melihat Muhammad utusan Allah itu sholat di dekat Ka'bah, pasti akan aku datangi dan akan aku injak lehernya. Itu kata si Abu Jahal. Nah, bahkan dikatakan lau fa'ala la akhadathul malaikah ayyanan walau annal yahuda tamannau al mauta lamatu wa ra'au maqaidahu minan nar walau kharajal ladina yubahiluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la raja'u la yajiduna malau wala ahla. Itu dalam hadis Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas. Jadi seandainya Abu Jahal melakukan ancaman dia kepada Rasul, niscaya Allah akan langsung azab mereka dengan diturunkan malaikat. Dan itu nyata akan terlihat. Orang-orang bisa melihatnya ayanan. Andai kata betul. Lalu andai kata orang-orang Yahudi itu menginginkan kematian Rasul, ya, lamatu, maka justru yang mati itu mereka. Bahkan mereka wara'au maqaidahum, ya, minan nar, akan melihat tempat-tempat mereka di dalam neraka. Walau kharajal ladzina yubahiluna Rasulullah, seandainya orang-orang yang mau bermubahalah. Mubahalah itu apa Bapak Ibu? Ya, sama-sama. Jadi ada orang saling tuduh gitu ya. Untuk membuktikan yang benar siapa, nah maka dilakukanlah mubahalah. Yang salah siapa, yang benar siapa. Nah ada suatu apa namanya? Ya, yang bisa dilakukan gitu untuk menunjukkan yang benar siapa, yang salah siapa. Nah, itu namanya mubahalah. Ada mula'anah, ada mubahalah. Kalau mula'anah itu antara suami dan istri yang, ya, si suami mungkin menuduh istrinya berzina, tapi istrinya menolak, tidak, saya tidak pernah berzina. Wah, enggak, kamu selingkuh, saya enggak selingkuh. Itu mula'anah. Datang, ya, ke hadapan hakim. Kalau mubahalah, ya, mereka berdua ketemu, saling bermubahalah, saling, ya, andai kata saya benar dan engkau salah, nah, maka engkau akan diazab oleh Allah Ta'ala dan anak keturunanmu. Sebaliknya kalau aku yang salah, kamu yang benar, maka aku siap diazab oleh Allah Ta'ala, aku dan keluargaku serta anak keturunanku. Nah, harus berani ngomong begitu dua-duanya. Harus gayung bersambut gitu. Tapi kalau mubahalah hanya dari satu pihak, ya bukan mubahalah namanya. Mubahalah itu kan saling bermubahalah. Kan kadang kita sering ya lihat di media sosial gitu ya. Katanya ada tokoh tertentu dia mubahalah. Loh kalau enggak ketemu, enggak jadi, itu bukan mubahalah namanya. Mubahalah itu ketemu. Kedua belah pihak baik secara person atau secara kelompok bertemu gitu. Saling bersumpah. Ya, jadi kalau saya benar, kalian salah, maka semoga Allah azab kalian, Allah laknat kalian, ya, beserta keluarga dan anak keturunan kalian.
Tapi jika saya salah, kalian benar, maka saya siap diazab oleh Allah Ta'ala, keluarga saya dan anak keturunan saya. Nah, andai kata orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sanggup betul-betul berani bermubahalah dengan Rasul, la raja'u, niscaya mereka akan kembali pulang ke rumah, la yajiduna mala wala ahla. Mereka tidak akan mendapatkan harta dan anak-anaknya, keluarganya. Enggak, artinya udah habis semua tuh pasti. Dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kata Abdullah bin Abbas dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, Abu Jahal kalau betul berani maka akan diazab. Nah, dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari kata Ibnu Katsir, ya, si Abu Jahal mengatakan, la in ada Muhammadun yusalli indal maqam la aqtulannahu. Seandainya Muhammad kembali datang ke sini untuk sholat di dekat makam Ibrahim atau di dekat Ka'bah, pastilah aku akan bunuh dia. Lalu turunlah surah Al-Alaq ini. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, kemudian akhirnya Nabi datang dan Nabi sholat di dekat Ka'bah, tidak takut dengan ancaman Abu Jahal itu. Nah, ketika Rasul sholat, Abu Jahal tanya kepada kaumnya. Ini kata Abu Hurairah. Qala Abu Jahlin, hal yu'affiru Muhammadun wajhahu baina adhurikum? Nah, apakah kalian mau Muhammad mengotori wajahnya dengan debu di tengah-tengah kalian? Mau enggak? Ya, jadi Muhammad kelihatan wajahnya itu banyak debunya gitu di tengah-tengah kalian. Kaumnya bilang, "Na'am, iya kami ingin lihat gitu." Muhammad terhina dengan banyak debu di wajahnya. Lalu kata Abu Jahal, "Wallata wal Uzza la in ra'aituhu yusalli kadzalik la ata'anna ala rukbatihi la u'affiranna wajhahu fit turab." Demi Lata dan Uzza, kalau aku melihat Muhammad sholat seperti yang demikian tadi itu, aku akan injak lehernya, aku akan kotori wajahnya dengan debu. Janji siapa ini? Abu Jahal. Maka fa'ata Rasulullah SAW wa huwa yusalli. Datang, Rasul pun datang, beliau sholat. Nah, beliau sholat. Nah, ketika Abu Jahal mau mendekat untuk menunaikan janji dia menginjak leher Rasul ketika Rasul sholat, tiba-tiba dia terpelanting ke belakang. Yang kusu ala akibai. Ya, terpelanting wayat takiwiyadai. Sambil dia terpelanting ke belakang. Ya, lalu dengan kedua tangannya dia menjaga dirinya supaya tidak terjatuh. Nah, itu si Abu Jahal. Orang-orang tanya, "Faqila lahu malak?" Tanya sama Abu Jahal, "Lah, kamu itu kenapa?" Katanya mau nginjek leher Muhammad. Lu kok terpelanting sendiri gitu ya. Tiba-tiba terpelanting sendiri Bapak Ibu. Nah, ini janji Allah betul-betul tertunaikan gitu ya. Apa kata si Abu Jahal? Faqala Abu Jahlin, "Inna baini wa bainahu khandaqan min nar wa haulan wa ajniha." Nah, sesungguhnya antara aku dengan dia Muhammad itu ada parit. Di dalam parit itu ada api, parit yang banyak apinya, ya, penuh ketakutan dan ada sayap-sayap yang menghalangi. Nah, itulah yang membuat si Abu Jahal terpelanting ke belakang. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Sampai Rasul mengatakan, "Laudana minni, seandainya si Abu Jahal itu mendekat lagi kepadaku, lah tatofathu al malaikatu udwan udwa." Niscaya malaikat akan memotong-motong tubuh si Abu Jahal satu demi satu. Andai kata dia udah terpelanting jatuh maju lagi gitu ya, akan dihabisi itu oleh para malaikat, dipotong-potongnya. Nah, anggota tubuhnya satu per satu. Nah, itu.
Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi Allah betul-betul melindungi Rasul. Makanya si Abu Jahal nggak berhasil. Nah, tidak berhasil menunaikan keinginannya untuk menginjak leher Rasul ketika beliau sedang sholat. Nah, dan Rasul tentu saja ketika turun surah Al-Alaq ini, beliau dengan sangat yakin, ya Allah pasti menolong beliau dan Abu Jahal tidak mungkin mampu menginjak leher beliau. Ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, lalu pada ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, wasjud waqtarib. Janganlah demikian ya. Janganlah kamu Muhammad mentaati Abu Jahal ya. Jadi kalau kamu dilarang sholat oleh Abu Jahal, enggak usah diikutin, udah sholat aja. Enggak usah diikutin keinginan Abu Jahal. Itu. Nah, dan jangan peduli karena Allah akan fa innallaha hafadzaka wa nasaraka wa huwa ya'simuka minan nas. Itu kata Ibnu Katsir. Maknanya. Jadi Allah akan menjaga engkau, Allah akan menolong engkau, Allah akan melindungi engkau dari kejahatan manusia. Maka bersujudlah dan mendekatkan dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada banyak hadis ya yang menjelaskan tentang keutamaan sujud. Nah, yaitu apa? Aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aksiru ad-du'a. Keadaan terdekat seorang hamba dengan Tuhannya Allah taala waktu dia sujud, maka perbanyaklah doa. Wa amma sujudu, dan adapun sujud, fajtahidu fihi du'a, bersungguh-sungguhlah di dalamnya berdoa. Fa innahu qaminun an yustajabalahu. Karena doa yang dipanjatkan ketika sujud sangat pantas untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat terakhir surah Al-Alaq ini termasuk surah ayat As-Sajadah. Ayat As-Sajadah di mana kita dianjurkan atau disunnahkan untuk sujud tilawah. Ada satu riwayat disebutkan sekalian dari Anas ya, dari Malik bin Anas, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar. Ketika turun surah Al-Alaq ini, Rasul bilang kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, uktubha ya Mu'ad." Tulis wahai Mu'ad. Jadi Mu'ad disuruh oleh Rasul untuk menulis surah Al-Alaq ini. Nah, maka fa'akhadha Mu'adun al-lawha wal qalama wan nun. Akhirnya Mu'ad menyiapkan perangkat untuk menulis surah Al-Alaq ini. Apa yang diambil? Satu al-lawh. Lawh itu lembaran gitu ya. Pena dan tinta. Disiapkan oleh Mu'ad untuk menulis surah Al-Alaq. Nah, fakatabaha Mu'adun, Mu'ad pun mulai menulis surah Al-Alaq tersebut. Falamma balagha, ketika sampai pada ayat kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, sampai ayat terakhir, apa yang terjadi? Sajada al-lawhu wal qalamu wan nun. Ya, kertas bisa sujud, pena bisa sujud, tinta pun sujud. Ini kata Abdullah bin Umar. Nah, lalu mereka semua pena, tinta, ya, kertas, bukan kertas barangkali dulu ya. Ya, untuk menulis, lembaran untuk menulis ya, karena kertas belum ada. Ya mungkin kayak pelepah kurma dan seterusnya itu. Nah, berbunyi, sujud dan berbunyi, bersuara. Apa suara yang keluar dari ketiga benda ini? Allahumma rfa' bihi dzikra, Allahumma htut bihi wizra, Allahumma gfir bihi dzamba. Nah ini kemudian menurut sebagian ulama doa yang dianjurkan untuk dibaca waktu sujud di tilawah. Allahumma rfa' bihi dzikra, artinya ya Allah angkatlah derajat ya, derajatku dengan sujud tilawah ini. Tinggikanlah ya. Allahumma htut bihi wizra, ya Allah hapuskanlah dengan sujud ini
dosa-dosa. Ya, dengan sujud tilawah ini dosa-dosa. Allahumma gfir bihi zamba. Ya Allah, ampunilah dengan sujud ini dosa ya. Wizro ya, dosa, zamba juga dosa. Maka akhirnya kata Mu'adz, qala Mu'adz sajadtu, aku pun sujud, wa akhbartu Rasulullah SAW fasajada. Aku sujud, aku kasih tahu ya Rasul. Tadi Mu'adz cerita, pena, lembaran, tinta, sujud ya Rasul. Mereka baca doa ini. Maka Rasul pun juga seketika langsung sujud. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajma'in, disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya ya. Dan hadis ini tadi disampaikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, maka ya kita dianjurkan untuk sujud tilawah ketika sholat atau di luar sholat saat membaca ayat as-sajadah. Hanya saja kalau sholatnya sholat sir seperti zuhur asar, lalu kita sebagai imam misalnya membaca surah Al-Alaq sampai ayat terakhir tadi wasjud waqtarib, jangan sujud kalau sholatnya sir. Kenapa? Makmumnya bingung. Itu nanti jadi fitnah. Wah, imamnya ngaco ini imam. Ya, pasti makmum akan teriak subhanallah. Boro-boro pas sholat sir, sholat jahar aja makmumnya subhanallah. Dan itu pernah kami mengalami ya. Jadi suatu ketika kami membahas tentang ya hadis-hadis sujud tilawah. Akhirnya kata para jamaah, Ustaz, ya nanti kalau bisa kita praktek. Karena kami belum pernah sujud tilawah. Seumur-umur kami belum pernah. Betul Bapak Ibu? Ya, rata-rata ngomong kami belum pernah praktek sujud tilawah. Terus gimana? Ya kita nanti praktek kalau bisa. Waktu itu kajian maghrib ke Isya. Ya, akhirnya baik insya Allah nanti kita akan praktek ya. Nah, yaitu nanti pada saat saya membaca ayat as-sajadah, maka saya akan langsung sujud dan itu satu kali. Baca doanya diantaranya ini bisa atau doa yang lain ya. Misalnya apa doanya? Bukan. Walaupun ada sebagian orang mengatakan bisa sama sujud, waktu sujud doanya sama seperti sujud waktu sholat gitu. Atau sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanal khaliqin. Nah, itu bisa baca itu atau tadi. Nah, Allahumma rfa' bihi dzikran wahtud wa Allahumma htut bihi wizran Allahumma gfir bihi zamba. Nah, akhirnya pada saat waktu itu yang kami baca surah as-sajadah ya. Surah as-sajadah. Di tengah-tengah surah itu nah, kan ada ya mereka itu bersujud. Maka kami langsung sujud. Banyak ternyata betul. Banyak jamaah subhanallah. Subhanallah. Kok langsung sujud enggak ruku dulu gitu ya. Nah, bingung. Apakah mereka ikut sujud? Enggak. Nah, jadi ketidaktahuannya double tuh, kuadrat. Pertama dia tidak tahu ada ayat sajadah dibaca dianjurkan untuk sujud tilawah. Yang kedua dia tidak tahu bahwa imam itu nggak boleh diselisihi. Ini nyelisihi imam kan? Imam sujud, dia nggak mau sujud imam salah kok diikutin. Nah, kan double itu ketidaktahuannya. Nah, akhirnya mereka tidak ikut sujud. Nah, ketika imam bangun dari sujudnya, melanjutkan baca lagi ya, baca lanjutannya. Itu Bapak Ibu dan sekalian, lalu nah mereka tidak sujud. Nah, ternyata waktu sebelum kita sholat Isya, kami sudah sampaikan nanti jangan kaget Bapak Ibu kalau ada banyak orang mengucapkan tasbih, menganggap keliru gitu ya. Karena belum tahu. Nah, akhirnya kami salam, kami zikir sebentar, istighfar 3 kali, Allahumma antas salam. Saya itu langsung kami berbalik kepada para jamaah, kami sampaikan Bapak Ibu, tadi itu bukan kesalahan. Tadi itu namanya sujud tilawah. Jadi bukan kekeliruan.
tidak perlu mengucapkan Nah, mungkin baru mereka mikir, oh gitu. Nah, baru tahu. Nah ini, tapi ya masalahnya mereka tidak pernah mau ikut duduk hadir di majelis ilmu gitu. Setelah maghrib udah jelas ada pengajian pulang. Akhirnya ya nggak tahu. Nah itu Bapak Ibu dan sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Padahal itu sholat jahar. Apalagi sholat sir. Nah pasti lebih banyak orang yang bingung. Nah baik, kesimpulannya Bapak Ibu dari ayat-ayat yang kita baca barusan, satu. Nah ayat tadi menjelaskan bahwa manusia itu pada umumnya ya cenderung berbuat melampaui batas, apalagi kalau dia merasa cukup, itu punya kelebihan dalam hal apapun ya, melampaui batas, termasuk dalam hal kekuasaan, itu bisa melampaui batas, betul atau tidak? Iya, udah cukup dirinya, yang lainnya dimaju-majukan kan begitu. Nah itu, jadi melampaui batas. Nah itu, apapun ya orang ketika dia merasa cukup, dia cenderung melampaui batas. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah ini adalah tabiat manusia secara umum. Tabiat manusia secara umum yang tidak punya iman dan tidak takwa. Cenderung seperti itu. Kemudian yang kedua kesimpulannya, ayat-ayat tadi menjelaskan apa? Pertolongan Allah Ta'ala kepada Rasulnya. Ya, ketika beliau sholat di dekat Ka'bah di Masjidil Haram, ditolong langsung oleh malaikat sehingga Abu Jahal tidak bisa menginjak leher Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kesimpulan yang ketiga, ayat tadi menjelaskan, ya, Allah menyegerakan laknat ya kepada Fir'aunu hadhil ummah. Fir'aunnya umat ini yaitu Abu Jahal. Nah, wa annahu kana azlamu Quraisyin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Fir'aun itu adalah orang yang paling zolim dari kalangan Quraisy kepada Rasul dan kepada para sahabat beliau. Nah, disebut Fir'aunu hadhil ummah. Abu Jahal itu disegerakan tadi ya. Dan dia pun mati ya pada saat perang Badar dalam keadaan kafir. Dan kesimpulan terakhir, ayat-ayat tadi ya, menjelaskan tentang dalil disyariatkannya sujud tilawah. Sujud tilawah. Kecuali tadi ketika seseorang mengimami sholat sir, fala yasjudu li alla yaftinahum, maka sebaiknya jangan sujud supaya tidak membuat fitnah kepada para makmum. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian ya, kesimpulan terakhir dari surah Al-Alaq. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Sebelum diakhiri, apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan Pak Haris. Pertama ayat 15. Ya. Seandainya Abu Jahal itu menarik niatnya, tidak melaksanakan janji-janjinya, ya, itu niscaya hukumannya lain, tidak ditarik oleh malaikat ubun-ubunnya dan pada neraka, tapi hukumannya yang lain. Ini kan menunjukkan bahwa hukuman di neraka itu bermacam-macam. Itu kiranya apa yang dan seandainya si Abu Jahal tadi walaupun menarik niatnya nggak jadi ya. Kemudian tapi dia masih tetap kafir, tidak baik terhadap Rasulullah. Itu apakah dia juga tetap mendapatkan siksa yang mungkin selain ini? Terima kasih. Ya, makasih Pak Haris. Jadi ayat 15 itu ancamannya. Kalau si Abu Jahal tidak berhenti, ya, tidak menarik niatnya, pasti akan langsung ditarik ubun-ubunnya. Pasti. Dan itu bahkan ayyanan, akan kelihatan langsung.
kalau dia tidak jadi menunaikan kalau dia tidak berhenti untuk menunaikan niat janjinya itu ya. Gitu. Nah, dia akhirnya berusaha nggak tadi? Berusaha untuk menginjak Rasul? Iya, tapi kan tidak berhasil ya. Ini sebenarnya apa ya? Dia masih diberikan kesempatan, iya kan? Coba andai kata dia berhasil, langsung dihabisi itu saat itu juga. Nah, tapi dia masih diberi kesempatan. Ini kan kemudahan. Jadi Allah hanya menahan si Abu Jahal menginjak Rasul. Di situ ada apa tadi? Parit, ada api ya. Nah, ada sesuatu yang menakutkan, ada sayap-sayap sehingga dia terpelanting ke belakang. Tapi dia kalau berhasil, udah janji Allah dan asma'am bin nasiyah. Itu pasti akan dicabut tuh. Ditarik ubun-ubunnya dimasukin ke dalam neraka. Mau dia menunaikan, tapi kan tidak berhasil. Nah, itu Pak Haris. Andai kata dia menarik tadi, apakah dia tidak akan diazab dengan cara seperti ini? Ya jelas. Kan ini bersyarat ya. Kalau dia tidak berhenti akan dibegitukan. Kalau dia berhenti berarti tidak akan dibegitukan. Nah, kalau dia tidak taubat dari permusuhannya terhadap Rasul, di akhirat tetap diazab. Kalau dia tetap dalam kekufuran, tidak mau menerima dakwah Rasul, tidak mau beriman kepada apa yang disampaikan Rasul, ya tetap di akhirat diazab. Dengan tentu saja azab yang dahsyat ya, syadid ya. Itu Pak Haris ya. Faktanya si Abu Jahal ini tidak berhasil menginjak leher Rasul karena dihalangi tadi, dilindungi oleh Allah Ta'ala, dan faktanya juga dia meninggal dalam keadaan kafir. Dalam keadaan kafir pada saat perang Badar itu. Tentu dia akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, itu Pak Haris. Wallahu a'lam bishawab. Nah, monggo Pak. Pak siapa? Haji Nur. Ayat sajdatnya terakhir. Iya. Surah Al-Alaq ayat as-sajadahnya di ayat terakhir, betul Pak. Bagaimana dengan sujud tilawatnya? Iya. Kan sudah berakhir. Oke. Iya, baik. Iya, karena sudah habis ayatnya. Iya. Adalah tadi Abu Jahal itu gelar atau nama? Baik. Jahil itu kan bodoh. Iya. Apakah paut punya nama seperti itu kan? Iya. Kemungkinan gelar. Iya. Baik. Itu Pak Haji Nur? Dua itu ya? Baik. Yang Pak Untoro ya. Baik. Yang pertama, wasjud waqtarib adalah ayat terakhir dari surah Al-Alaq. Kalau langsung sujud, itu gimana? Udah habis ayatnya. Ini pernah kami mengalami langsung Bapak Ibu ya. Waktu kami umroh waktu itu di Masjid Nabawi, waktu itu sholat subuh kalau tidak keliru ya. Sholat subuh atau maghrib saya lupa waktu itu. Imamnya membaca surah Al-Alaq. Ketika sampai wasjud waqtarib, imamnya Allahu Akbar. Banyak orang, terutama yang jauh dari imam, mengira itu kan udah rampung. Ya atau tidak? Udah rampung. Kami pun awalnya ragu-ragu. Tapi pada saat kami perhatikan orang di depan, ya sebagian dari mereka sujud. Saya langsung ingat, oh ini ayat as-sajadah. Ayat as-sajadah. Berarti imam ini langsung turun sujud. Karena kami jauh posisinya, tidak melihat imam. Tapi banyak juga di antara para jamaah itu ruku. Ruku, betul ruku. Jadi ada yang sujud, ada yang ruku. Nah, ini betul-betul kejadian nyata gitu ya. Kemudian setelah sujud, imam Allahu Akbar. Bingung orang, lah kok bukan sami Allahu liman hamidah? Ada yang bunyi subhanallah gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata setelah imam mengucapkan Allahu Akbar, imam baca surah lagi. Nah, baca surah lagi, Pak. Waktu itu beliau baca surah At-Tin. Ya, baca surah At-Tin. Nah, maka semakin yakinlah, waktu itu kami alhamdulillah termasuk langsung sujud ya. Semakin yakinlah
ya jamaah yang tadi ikut sujud tilawah bahwa imam tadi turun bukan ruku, tapi sujud tilawah. Nah, yang bingung jamaah yang ruku. Udah ruku, baca surah lagi. Nanti imam ruku lagi. Berarti dalam satu rakaat rukunya 2. Nah, benar atau salah itu? Salah. Nah, akhirnya kan bingung. Para jamaah itu yang bareng kami pada tanya, gimana nasib sholat kami? Tadi kami semua enggak sujud, tapi kami ruku. Ternyata imam lanjut baca surah lagi dan ruku lagi. Bingung. Nah, apakah kami harus mengulang? Itu kan pertanyaannya. Karena kan menyelisih imam. Nah, saya bilang, Pak, Bu, jenengan sudah tahu sujud tilawah belum? Belum. Nah, kalau belum, orang belum tahu salah, dosa atau tidak? Tidak. Dimaafkan. Jadi tidak perlu mengulang. Karena belum tahu. Nanti kalau udah tahu, jangan diulang. Kalau sudah tahu, imam sujud tilawah jenengan malah ruku. Nah, itu baru harus diulangi. Karena ilmunya sudah nyampe. Gitu. Bahkan ngomong pun Bapak Ibu, kalau kita belum tahu, dalam sholat kita ngomong, itu nggak batal. Itu pernah terjadi di zaman Rasul. Ada sahabat Hakam bin Muawiyah radhiyallahu anhu. Ketika Rasul sholat, ada orang bersin. Hasim. Dia bilang keras, yarhamukallah katanya. Wah, orang melotot semua ke arah dia, ya. Mengarahkan pandangan kepada Muawiyah bin Al-Hakam. Hakam bin Muawiyah. Akhirnya dia ngomong lagi, kenapa kalian tuh kok melihat aku semua? Lagi sholat. Akhirnya orang-orang semua mukul paha mereka, memukulkan tangannya. Kayak gitu kan, kalau bareng-bareng jadi keras kan? Coba bayangkan, kalau kita semua nih mukul paha, terdengar kan? Bergemuruh tuh masjid. Oh, tambah bingung. Akhirnya diamlah si Hakam bin Muawiyah ini. Melakukan kesalahan tidak? Iya, dia ngomong. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, kata beliau, aku tidak pernah melihat ya ada seorang guru baik sebelum atau sesudah Rasul yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu tidak memarahi aku, tidak membentak aku, tidak mencela aku sama sekali. Padahal aku salah gitu. Beliau hanya mengatakan bahwa sholat itu tidak boleh kita ngomong dengan omongan-omongan biasa. Sholat itu isinya ya tasbih, ya bacaan Quran, zikir. Jadi nggak boleh ngomong. Udah. Apakah Rasul bilang, kamu ulangilah sholatmu, kamu tadi salah? Enggak. Padahal ngomong. Nah, maka begitu juga kalau kita salah, imam sujud tilawah kita enggak sujud, kita malah ruku, bahkan kita rukunya 2 kali dalam 1 rakaat, itu dimaafkan. Ma'fu anhu karena belum tahu. Yaitu, oh ya sudah. Ya. Jadi tenang akhirnya orang-orang yang tadinya bingung ya. Nah, maka disitulah pentingnya kita belajar ilmu ya. Terutama yang wajib kita ketahui, diantaranya ilmu tentang sholat misalnya. Ya itu Pak, yang pertama itu. Jadi tadi ya, setelah rampung sujud, berarti berdiri lagi baca surah lah. Caranya gitu Pak. Kalau pas jenengan baca ngimami gitu, surah Al-Alaq, nanti ketika sujud tilawah, pas bangun baca surah lagi. Gitu. Ya itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, betul, Abu Jahal itu bukan nama. Ya, bukan nama. Itu lakob namanya. Atau ya kunyah ya. Kunyah itu nama samaran. Ya, walaupun kayaknya dia ridho-ridho aja itu. Disebut Abu Jahal dia nggak marah kan? Nggak ada riwayat Abu Jahal disebut Abu Jahal marah, nggak dia. Setahu kami ya, wallahu alam ya. Nah, padahal bapaknya orang bodoh ya, bapaknya kebodohan itu. Saya kira orang Indonesia saja, ya kalau disebut Abu Jahal dia marah ya. Nah, ini Abu Jahal dia ngerti bahasa Arab. Nah, itu mungkin karena kebodohan dia disebut Abu Jahal pun nggak marah dia ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nampak? Jadi itu bukan nama aslinya. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Ya, ada satu lagi, monggo silakan, Pak. Oh, Ibu ada, 2 lagi ya. Bapak 1, Ibu 1. Monggo.
tilawah. Ya, baik. Dengan Pak siapa ini? Pak Neo. Ponio, Pak Ponio. Jadi terima kasih Ponio. Monggo Ibu sekalian, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pencari ilmu tidak pernah merasa kenyang, ya. Ya. Iya. 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 Ya, baik, terima kasih Bu. Baik, yang pertama Pak Ponio ya. Kalau imam baca surah yang ada ayat as-sajadah, tapi dia enggak sujud tilawah. Sementara kita makmum tahu persis, wah ini ada ayat as-sajadah. Apa yang harus dilakukan makmum? Ya, ikuti imam. Tidak perlu makmum subhanallah gitu ya. Udah imam enggak tahu di subhanallah tambah bingung ya. Karena sujud tilawah itu sunnah gitu. Rasul pun pernah ketika ada sahabat membaca salah satu ayat as-sajadah itu langsung di hadapan Nabi. Jadi bahkan Rasul menyuruh dia coba baca. Dia baca ayat as-sajadah, yang baca enggak sujud. Rasul tentu saja tahu. Rasul pun tidak sujud. Jadi kita itu sebagai makmum karena kita mendengar imam baca ayat as-sajadah, karena yang membacanya saja tidak sujud, maka kita tidak perlu sujud. Ya, itu Pak Ponio ya. Jadi nggak usah ngarahin imam supaya sujud. Apalagi kalau ngomong, imam ini ayat sajadah sujud. Nah, itu lebih parah lagi ya. Nah, jadi ya udah kita ikutin imam. Jadi itu, caranya seperti itu. Ya, baik. Nah, Umar pernah juga gitu. Ketika khutbah Jumat di atas mimbar membaca ayat as-sajadah. Umar turun dari mimbar untuk sujud dan orang-orang pun langsung sujud bersama Umar di tengah-tengah khutbah Jumat. Minggu depan, pekan depan, Umar khutbah lagi, baca ayat as-sajadah lagi. Orang udah siap-siap mau sujud. Kata Umar, tenang ya. Tenang. Saya nggak sujud sekarang. Jadi sujud itu bukan, sujud tilawah bukan sesuatu yang wajib. Ya itu Pak Ponio. Jadi kita ikut imam, karena imam tidak sujud tilawah, maka kita pun tidak perlu sujud tilawah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, yang dimaksud tadi thalibu ilmin, ya, pencari ilmu yang tidak pernah kenyang dan bahkan semakin bertambah ridho Allah, Zat yang Maha Rahman akan juga bertambah untuknya. Yang dimaksud ini Bu, ilmu al-ulum asy-syar'iyyah, ilmu syariat, bukan ilmu umum. Nah, kalau kehausan terhadap ilmu mungkin pada ilmu umum terjadi juga barangkali ya. Jadi orang belajar ilmu umum, kimia, fisika dan lain sebagainya, mungkin semakin dia mendalami dia akan semakin tertarik, mungkin itu terjadi. Nah, tapi ada beda. Ya, kalau ilmu syariat, ya, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu hadis misalnya, kita nggak akan kenyang, betul. Ya, kami merasakan sendiri ya. Andai kata punya uang banyak itu pengennya beli kitab lagi gitu ya. Andai kata uang banyak ya, karena kitab mahal-mahal ya terbatas. Nah, karena menarik ketika, kok begini keterangannya, itu akan terus kita ingin menggali lebih dalam. Maka ya alhamdulillah kami ya ada koleksi kitab ya di rumah itu, karena tadi terdorong penasaran gitu. Kok begini. Nah, itu Bapak sekalian, jadi nah itu yang akan menambah keridhaan Allah Zat yang Maha Rahman. Semakin kita paham ya tentang ilmu-ilmu syariat, semakin ridho Allah Zat yang Maha Rahman juga akan bertambah. Nah, terkait tadi ada orang
apakah semangat nuntut ilmu itu dibuktikan dengan dia kuliah lagi S2, S3 dan seterusnya? Tidak harus. Ya. Karena tidak semua orang punya kesempatan untuk ngambil S2 dan S3 ya. Entah mungkin karena nggak ada biaya, entah mungkin karena sudah sibuk. Yang ada ST ya. Nah, tapi ingat, kita nuntut ilmu di majelis-majelis seperti ini tidak kalah kemuliaannya dengan orang-orang yang belajar di kelas di kampus-kampus untuk ngambil S2 dan S3. Ya, kita yang duduk di majelis ilmu seperti ini tidak kalah kemuliaannya. Bahkan bisa jadi kita lebih mulia. Bisa jadi karena yang kita pelajari ilmu syariat. Ya, orang yang S2 S3 belum tentu, tidak semua ya. Ada yang memang belajar ilmu syariat. Tapi banyak yang belajar ilmu ekonomi, politik dan seterusnya. Nah, kita belajar ilmu syariat. Nah, ini bahkan lebih dahsyat daripada mereka yang mengambil pendidikan S2 dan S3. Kalau kita istiqomah Bu ya, semangat terus betul-betul cari ilmu, pengen tahu. Kalau orang S2, S3 kuliah kira-kira nyatet atau tidak? Nyatet. Maka biar kita nggak kalah, kita pun harus nyatet. Itu. Masalahnya kita ini nggak mau nyatet gitu kan. Udah diajarin, besok tanya lagi, lupa kan gitu. Nah, akhirnya nggak jadi pakar gitu kan. Mereka bisa jadi pakar. Maka kalau kita ingin jadi pakar, setiap kali kita hadir ke majelis ilmu, Bapak Ibu, bawa catatan. Bawa catatan. Itu. Nah, itu yang akan membuat kita semakin paham, dan bahkan mungkin kita akan semakin penasaran. Ciri-ciri orang penasaran, oh ini ngaji kitab apa? Dia beli kitabnya. Gitu. Kalau punya uang. Nah, maka ya kalau ada uang, kita belajar kitab apa? Sebaiknya kita punya kitabnya. Seperti bapak-bapak kan, kita belajar ilmu tentang sifat sholat. Kan pada beli kan? Sebagian. Ya seperti itulah. Jadi emang harus kita punya kitabnya. Nah, itu nanti suatu saat pas kita mau menjelaskan ke orang, kita punya rujukannya. Ya itu Bu. Jadi tidak harus kita ke jenjang S2 dan S3-nya. Ya baik, saya kira ini yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan, kami akhiri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihi ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya. Jazakallahu khairan sebanyak-banyaknya, dan kepada hadirin yang hadir pun terima kasih, semoga jaga amal jariah kita bersama. Amin ya Allah. Kita akhiri dengan bacaan makhluk majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Mohon maaf ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.